continue to keep on building international partnership, mengkoneksikan banyak sekali dari Eropa, UK dengan kita sama orang-orang di Indonesia ini. Lucunya banyak sekali yang masih belum pernah ngobrol sama siapapun di Indonesia, jadi kita kontak pertama. Jadi lucu juga ya, kadang-kadang kayak oke, space exploration nyari alien, lu sama kita aja belum ngobrol gitu. Sedangkan we're the biggest in Southeast Asia, how could you miss us, right? Hai, saya masih di Bali, tepatnya Nusa Dua. Udah 5 hari di sini. Saya ada tugas untuk menjadi juri komisioner dari kompetisi entrepreneur terbesar ya, terkonsisten di Indonesia, yaitu Diplomat Success Challenge, di mana kita udah menghasilkan cukup banyak anak-anak muda yang berbisnis dan berusaha untuk merubah Indonesia, minimal komunitas sekitarnya. Ya, terima kasih untuk Grand Hyatt yang meminjamkan tempat ini. Bali 5 hari ini very gloomy ya, sangat romantis banget. Sayang istri saya udah pulang. Jadi ini kayak di Seattle sebenarnya. Ingat film Sleepless in Seattle ya? Dan ingat Bogor, karena tamu saya adalah orang Bogor mukim di Bali. Saya akan mengajak berbincang-bincang seorang, saya pikir dia superwoman gitu ya. Dan wajahnya sudah tidak asing, punya supernya dalam mimpinya, dreamnya tuh luar biasa. Inilah founder, CEO dari Antareksa. Ya, N Kamaru sudah menjadi tamu saya. Pagi, N. Pagi, Pak. Kangen siaran nggak kamu? Kak. Salah. Enjoy behind the scene. Jadi produser kadang-kadang lebih seru. Berapa lama sih dulu muncul gitu? Enggak lah, cuma bentar, Pak. Bentar aja ya? 15 years ago, udah lama, Pak. Ya. Kamu angkatannya siapa? Sandrina, Virgie Becker, ya, Najwa. Mbak Najwa. Terus ada Putih Hafid. Iya. Semuanya jadi loh orang-orang itu. And you are big too now. Ya, saya sih pindah industri jadinya setelah dari, ya kan awalnya broadcast, kalau nggak film broadcast kan, tapi terus udah gitu, like pindah ke infrastructure. Awalnya di infrastructure, habis itu ke militer, ke pertahanan, sampai aerospace. Jadi akhirnya saya ke sawit juga pernah. Lu cewek kan, industrinya cowok banget nih lu sebut semua. Iya, nyasarnya ke situ gimana dong? Apa passion? Atau peluang? Mungkin suratan kali, nggak ngerti juga ya, lucu juga ya. Karena kalau sekarang berakhirnya di aerospace itu sebenarnya ternyata kalau mau diinget-inget lagi, saya waktu masih kecil kepingin kerja di NASA. Oh. Tapi itu saya nggak inget. Saya baru inget setelah, kan kayak lama, saya dulu mau masuk engineering, papa saya engineer gitu kan. Terus fisikanya jelek. Untung papanya udah nggak ada. Oh, papa tahu dong kalau nilai kamu jelek lo? Tahu, karena dia bilang, udah lu kalau nilai lu jelek lo nggak usah maksain deh, susah dia bilang Saya kan gitu. dulu, N Kamaru adalah putri dari mendiang, seorang tokoh yang sangat kita hormati, Pak Angki Kamaru, a big legend in business. Ya, marketing. Ya, marketing ya terutama ya. Oke, go ahead. Ya, jadi tapi itu mungkin juga karena failure. Jadi saya kayak ya udah deh gitu. Nggak keinget kan, kita kadang-kadang memori itu tiba-tiba keinget gitu. Dan itu juga ada beberapa teman-teman yang ngingetin. Lu tuh ya, zaman-zaman saya obses sama NASA waktu high school, itu mereka inget, saya nggak inget. Nah, saya nggak ingat. Saya baru ingat itu terakhir waktu saya kerja di recruit sama ada US company. Terus juga ada, ya mulailah nih kayak space mission, dapat offer gitu kan. Ya maksudnya kayak, infrastructure is my daily bread at that time gitu. Yeah. Tapi not every day ada orang yang minta tolong kayak, tolong dong nih fundraising, kita mau kirim teleskop ke bulan gitu loh. So from there I was like, this is interesting gitu kan. Dan mulai dari situ tiba-tiba memorinya balik lagi. Sampai akhirnya pas saya kerja terus juga dan it all came back dan kayak udah close loop aja. Oke. Ya. Momen mana sih yang membuat N tahu-tahu jatuh cinta dengan Antareksa, dengan NASA? Nonton pendaratan Apollo kah? Apakah gitu, atau peluncuran roket kah? Enggak sih, mungkin pas very intuit banget ya pas kerja di US company itu ya. Tapi
It's an aerospace company. It's very big. It's number 1 in the world. It's called Lockheed Martin. Lockheed. Lockheed Martin. It is in Maryland? Yes. Oh, Maryland. Okay. Lockheed Martin. Ya, Mungkin tapi- pernah dengar. Jadi banyak sekali menghasilkan mesin-mesin pesawat ya. Ya, Lockheed. F-16. F-16 juga dan pesawat ya. Pesawat ya, kargo C-130 Hercules kargo kan itu kita Ya. pakai sekali kan. Tapi kan mereka nggak cuma aerospace company, tapi ada military componentnya, weaponry system and so Ya. forth gitu. But they also have the best space company in the world. Well, now it's SpaceX. Cuma pada saat itu Lockheed ya sampai sekarang juga mereka sebenarnya leading untuk satelit ke Untuk satelit. the entire universe. They have probes everywhere karena main kontraktornya NASA juga. Jadi maksud saya kayak ya juga ya, dulu saya pengen banget kerja di NASA tapi nggak bisa karena kan maksudnya harus green card, harus US citizen, ya kan. Then eventually have to move there gitu kan. Tapi ternyata Lockheed memberikan kesempatan, ya udah kamu represent kita aja di Indonesia. Oh, Gitu. jadi semua ceritanya mulai dari situ. Iya, sebelum Lockheed ada lagi sih yang itu yang Space Mission minta tolong fundraising untuk Untuk di kirim Indonesia. teleskop ke bulan. Dia mintanya Indonesia kalau nggak regional Southeast Asia Untuk fundraising. untuk fundraising. Berhasil. Enggak sih, tapi sekarang udah dapet. Jadi fundraising mau mencari investor dari Indonesia untuk funding misi ke bulan. Ya, Indonesia, Southeast Asia, Singapura, Malaysia, pokoknya Southeast Asia. Jadi saya waktu itu sebenarnya bantu ke Pak Rudiantara. Pak Rudiantara juga bantu menyampaikan ke Pak Jokowi. Ya, tapi tidak kayak Satria lebih penting ya daripada kirim teleskop ke bulan. Jadi ya udah gitu loh. Terus lewat ASEAN Sekretariat juga Ya. Belum jalan lebih juga. birokratis waktu itu. Itu 2014 Pak. Oke. Jadi udah lama sekali kan. Nah terus cuman sekarang that mission is launching soon actually. So they find money from Singapore. My friend in Singapore bantu. And more generous people in Singapore help lah karena kan ini education. NN yang lead. Not really, but then like we're in the same network. We're in the same space association network di Singapura sama SSTL, Jonathan and Lynette, my friend in Singapore yang ternyata kamu dulu bantuin dia di Indonesia ya. And I'm like, iya, tapi udahlah forget it, Indonesia mau nggak mikirin ke bulan. Jadinya Iya, kita masih ribut, masih berdebat aja kita. Iya, masih connectivity, masih archipelago connectivity, Tiap hari 3T berdebat, gitu kan. semua dikomentarin gitu. Sementara Pak Jokowi juga ngomong gitu ya. Saya ingat statementnya Pak Jokowi. Nanti tolong dielaborate ya tentang statement Pak Jokowi. Dia bilang, gila, dunia itu udah mikirin ngirim orang ke Mars, sementara Indonesia masih asik berdebat, saling menyalahkan gitu. Ini benar ya? Iya, capek kan. Capek. Dan Nggak benar kan Pak Jokowi ngomong gitu kan? Iya, ada sih di mana-mana. Ada cantuman. Kemarin malam juga kita di mention sama Pinter Politik, ada statementnya Pak Jokowi itu. Mereka bikin grafik Pak Jokowi pakai space helmet, itu lucu banget nih. Isi Tempo? Pinter Politik. Pinter Politik. Dan Pak Jokowi itu memang sempat mengatakan bahwa Pak Jokowi pernah dialog dengan Elon Musk ya? Is it? Through a phone call, yes. Through phone call. Phone call. Jadi Elon Musk pernah berkomunikasi dengan Pak Jokowi melalui telepon dan Pak Jokowi katanya Pak Jokowi menawarkan dan Pak Luhut, Indonesia ya sebagai salah satu platform untuk meluncurkan Spaceport. satelit. Bandara Antariksa yang di Bandara Biak. Antariksa, kita nyebutnya roket ya. Bandara Antariksa ya. Itu sebetulnya rencana udah lama ya dari zamannya Pak SBY. So that is already a very like long story gitu yang sebetulnya juga Rusia sudah interested dari zaman dulu gitu loh. So it's nothing new. Cuman it is a very challenging project dan of course we can only sell the idea to them, but Elon apa respon Elon terhadap tawaran melalui telepon dari Pak Jokowi? formal atau informal? Both. I cannot personally say on behalf, tapi Okay. I'm pretty sure mereka tidak tertarik. Tidak tertarik. Karena saya ngobrol sama timnya mereka ya, jadi the vice presidents of the company, kita ketemu 2018 waktu itu di Jakarta. Throwing the idea, tapi basisnya adalah, pertama kita nggak mikirin launch dari sini. Yang kedua, what do you have here for us to launch? Ya. Because you need infrastructure, right?
And technically kalau tidak ada industri, Ya. it's gonna be very difficult. Mulai dari propellant, mulai dari Nggak ada komposi, industri pendukungnya. belum ada. Padahal Propellant ada Dahana ya, tapi Iya. kayak ya itu question mark juga. Itu progresnya sudah sampai mana Oke, gitu. oke. Terus kayak kan parts-nya Susah. banyak sekali ya. Itu bukan hanya Komponennya ya. sipil Iya. gitu. Jadi it's the entire operation. supply chain-nya tuh panjang banget ya. Iya. Dan itu tidak tersedia banyak di Indonesia. Tidak ada. Tidak ada atau tidak tersedia? Tidak ada. Ada. Padahal Pak Jokowi menawarkan bahwa kita punya lokasi yang very strategic, ekonomik saya dengar ya. Kalau nggak salah Biak ya. Iya. Karena kita di tropis, di Katulistiwa, katanya kalau di launch itu jauh lebih ekonomis daripada bagian lain dari dunia. Is it right? Kalau strategi lokasi, ya karena kita Secara ada lokasi, potensial, iya. Tapi kan ada penilaian yang lain-lainnya juga. di situ kita tidak lolosnya. Ekonomis kan Ekonomisnya. banyak ya. Maksudnya dinilai dari oke, kalau ekonomis lahannya kosong, nggak ada apa-apa. Terus Ya. si investornya yang kayak harus bangun semuanya sendiri. What's the capex? Kalau kayak gitu ya saya pakai aja yang udah ada. Udah ada. Kan- Banyak juga yang nganggur sekarang ya. Ada juga, ya kan. Terus apalagi? Ya capability-nya mana? Berarti kalau misalnya, SDM gimana? exactly, kalau misalnya semuanya harus dibawa ke sini, nanti diprotes, kok asing semuanya. Padahal di sini tidak ada. Ribet ya. Ya kan? Bukankah cukup banyak orang-orang Indonesia gitu, orang-orang PT Rusia bekerja di Boeing, bekerja di NASA, bahkan bekerja di Lockheed. Ya, tapi spaceport operation itu is Different. one different animal. Itu orang sipil infrastructure aja nggak cukup karena ada bagian elektroniknya kan, Iya, mission iya. control. Iya, iya. Terus ada bagian environmentalnya, ada Iya. bagian macam-macam gitu loh. Aerospace engineer harus ikut, sipil harus ikut, mechanical harus Multidisiplin. ikut, sangat. Nah, itu makanya kenapa space is actually a very very good industry SpaceX, untuk ya. bukan SpaceX ya, space aja untuk Indonesia mungkin belajar bahwa dari space industry itu yang bisa dicontoh semua orang dari multidisiplin bisa bekerja sama dengan baik. Ya, ini catatan ini good insight ya dari Anne Camero bahwa barangkali Anda selama ini ada yang against banget. Jangan orang kita mampu. Anne sendiri menyampaikan dalam bidang ini sebenarnya sekali lagi ini berita menarik ya, nggak banyak orang tahu bahwa Pak Jokowi pernah teleponan sama Elon Musk, orang terkaya di dunia itu pemilik SpaceX, menawarkan kenapa launch ya platform untuk launch dari roket atau satelit itu tidak di Indonesia yang secara geografis sangat menguntungkan karena kita di Kalistiwa, tapi dijawab masih sulit gitu karena banyak faktor yang ternyata tidak mendukung gitu ya, Nek? Ya. Kesimpulannya. Kalau dari sisi private sector ya kan, ini nggak hanya ya, SpaceX ya, ini in general gitu. Ya kalau kita ngobrol sama Amerika, oke, the idea sounds great. Amerika juga sebelum Indonesia sudah mencetuskan, mereka juga udah cek kok gitu. Orangnya Jeff Bezos juga udah cek kok gitu loh. Kita juga udah ngobrol. Tapi ya itu, kalau dari masukannya mereka, kalau misalnya memang kembali lagi tidak ada industri pendukung di situ, berarti kan semuanya harus dibawa. Harus Terus disiapin. mereka harus bawa pakai kapal dong, Ya. dan itu kan dalam doknya gitu loh. Which means environmentally bisa apa enggak? Because then like it has to be like bentuk roket, bawa Ya. roketnya ke sana, ya kan? Nah itu nggak masuk juga buat mereka. Terus SDM, no question about it. It's very, very, it takes a long time to build the capability, Okay. and then you have to start now gitu. Jadi, tapi maksudnya the idea is interesting, but then the most important part is what is the financial aspect of this spaceport idea? Oke. Because it's not like airport. Airport aja sekarang lagi setengah mati karena pandemic ya. Yeah. Like roket itu kan, maksudnya nggak kayak pesawat yang setiap jam bisa launch gitu. That's in the future probably. Tapi kalau sekarang ini, contoh spaceport yang di French Kourou, yang di Kourou di French Guiana yang punya Perancis itu Yang kan. di Guyana ya, is it? Ya, itu aja mereka udah negara adidaya. Mereka aja bilang, ini gue bingung Indonesia mau bikin spaceport, kita aja setengah mati. Memeliharanya. Iya, karena capability kan US, dia nggak mau terus-terusan dependen sama US, dan as Europe mereka harus punya gitu loh. Tapi yang namanya operations, maintenance, Mahal banget. dan itu kan tergantung dengan klien ya, gitu loh. Siapa yang mau pakai
terus servisnya bagus gak gitu kan, are they dependable, right, gitu loh. Kayak sekarang kalau infrastrukturnya udah siap di sana karena industrinya mereka juga udah ada toh gitu loh. They have a very big, they have ESA, they have Airbus there, you know, like udah siap ya. Iya dong, udah lama gitu udah kan. Lama. Jadi kayak so we also have to do their homework. Nggak bisa cuma we have to do our homework, and that's saya rasa hal yang masih kurang dipikirkan di Indonesia kadang-kadang tuh. Ya kita punya lahan, investor harus bawa investment semuanya, kita cuma sediain lahan. Kok kayak bangun villa gitu loh. Maksudnya nggak bisa gitu juga kan. It's literally the strategic infrastructure project. Dan kalau misalnya memang government is not going to put any money in it, so the private sector has to come in. So PP-nya mana, terus udah gitu deal structure-nya bagaimana, perizinannya seperti apa, ya commercial feasibility-nya bagaimana, ini akan spaceport-nya kelas apa, terus udah gitu siapa yang akan operate, siapa council yang akan governing this, kan ada Dewan Antariksa tapi terus dibubarkan. Terus sekarang 8 di merge dengan BRIN. Nah yang ini juga menarik karena di mana seluruh dunia lagi membesarkan space agency-nya mereka, kita di Lebon. Iya, menjadi sebuah departemen, lalu Kemristek di bawah Kemdikbud. Jadi everybody like what is going on? Downgrade banget ya dia. Dari independen gitu ya, digabung terus di bawah itu ya. Kalau saya tergantung orang yang melihatnya, dan juga maksudnya kita masih mencoba menjadi positive thinking, di mana peleburan ini menjadi lebih holistik, let's say, tapi akan sangat ditentukan oleh again private sector. Kalau misalnya memang government nggak bisa cover the budget kan, and then also like opening for FDI-nya bagaimana. So I have investors asking me, we're interested in the spaceport, but what's the deal gitu kan? What's the regulation? Dan pasti mereka ngelihat bottom line ya, hitung-hitungannya untung atau tidak ya. Ya, dan kalau lagi FGD dengan government juga presentasinya, saya kan kerja di infrastruktur dulu ya, jadi saya juga paham nih angka-angka financing, PPP gitu. Nggak bisa disamain financingnya infrastructure sama financing spaceport, is completely different gitu loh. Termasuk insentif-insentifnya. Jadi mungkin dan itu saya nggak tahu sekarang siapa yang koordinasi. Is it gonna be BKPM? Is it going to be Bappenas? Ya, who, iya kan. So padahal ya mereka tertarik, interested of course gitu kan. Dan siapa lagi yang bisa financing, karena kalau nggak mereka ini. Cuman pada akhirnya kayak ya udah kejelasannya mana. So Antariksa ini apa sih? Perusahaan apa gitu? Dan apa yang ingin dicapai oleh seorang N. Kamaro akhirnya mendirikan Antariksa? Membuka sebuah portal untuk mengkoneksikan spacefaring countries. Jadi ini platform ya? Ya, platform. Jadi hal yang pertama yang saya lihat perlu digabungkan itu, dan again transfer of knowledge, right? Sebelum transfer of technology itu transfer of knowledge-nya dulu. Ya, Kadang-kadang kita selalu memaksa ya, kayak harus ada TOT, offset-nya mana, apa segala macam. Nah ini juga berangkat dari pengalaman saya. Di sebelum TOT teknologinya lu udah ngerti belum gitu loh. Harus ngerti dulu background-nya, dan itu ternyata masih banyak sekali yang harus kita catch up karena kita ketinggalan jauh sekali. Nah, Antariksa ingin memberikan platform itu. Di portal ini mengkoneksikan antara orang-orang Indonesia atau emerging countries. Actually kita nggak cuma dari Indonesia, our members is from 43 countries all over the world, and also so we call it emerging space nation. And then we connect with the leading experts from the spacefaring countries, whether it's Europe, US, or our friends even in Singapore, in Malaysia, UK. Jadi leading experts yang memang bantu kita pahami, kita kasih pembelajaran lebih lagi, karena sebetulnya interestnya ada. Dan space itu tuh multidisipliner ya, jadi sebenarnya nggak cuma engineering sekarang, arts juga perlu, history juga perlu gitu loh. Dan derivatifnya itu kan banyak
Jadi aplikasinya sebetulnya ke many different kind of industries itu bisa. Nah, so in this platform we would like to show people as well that the industry is growing. Ya. Kalau misalnya kamu suka sama space dan di Indonesia nih nggak growing, it's okay. So now we try to provide that channel, gitu loh. Either for you first harus study overseas, ya pertama kenal aja nih sama orang-orangnya aja dulu, gitu. Jadi antariksa mengajak orang yang minat untuk belajar tentang keantariksaan Ya. ke seluruh dunia. Ya. Saya dengar bawa orang kemana? Ke NASA, kemana-mana lagi? Kamu bikin tour sebelum pandemi sebetulnya ya. Jadi paketnya tuh sekarang kita belajar dari baca doang nggak cukup belajar. Kalau saya ya waktu itu yang paling mengena itu kalau kita pergi ke tempatnya. Visit. Ya, visit. Jadi experiential learning, right? Sama lah. Kalau terminologi Indonesia apa? Lupa namanya. Studi banding. Studi banding. DPR banget. Nggak enak ngomongnya. Studi banding. Bupati banget. Studi banding. Iya. Nah, contoh, makanya saya bikin spaceport. Kan berkenaan dengan, Indonesia mau bikin spaceport. Cobalah lihat dulu spaceport yang pertama di dunia, Baikonur Cosmodrome. Baikonur yang di Ukraine ya, is it? Kazakhstan. Kazakhstan ya? Ya, bagian kan dari dulu Soviet ya. Dan Baikonur. Ya kebetulan, saya juga diundang ke sana. Cuma waktu itu kayak karena tripnya masih baru banget. Ada sih sebenarnya yang pada mau ikut, cuman tanggalnya nggak pas, nggak bisa cuti. Terus gitu kan agak mahal, ya. Tapi kayak Moskow dan Kazakhstan, ke Baikonur itu. Di Moskow juga kan banyak tempat yang menarik, contohnya Gagarin Cosmonaut Training Center. Itu tempat semua astronot, even dari US, semuanya lah, ya kan, pada latihan. Training di situ. Star City, itu kan pokoknya tempat aerospace-nya mereka lah, aeronautics gitu kan. Ada museum terbukanya angkatan udaranya mereka, banyak pesawat-pesawat Soviet dari zaman pertama prototype, Sukhoi gitu, Soyuz, semua yang aneh-aneh itu ada di situ semua, itu seru sekali gitu. So, cuman Baikonur is also very very interesting dan ya I think it's trips like that yang perlu dilakukan oleh I don't know, mungkin orang-orang BRIN atau 8 ya. Ya, siapapun itu. Dulu 8 ya. Pasti udah ada lah yang beberapa ke spaceport. Tapi untuk tahu detail operasionalnya, infrastrukturnya harus seperti apa, itu butuh waktu. Dan yang paling penting yang saya ngelihatnya juga gila ini operasionalnya udah set banget dan itu kan benar-benar remote area ya gitu loh. Jadi tapi mungkin kayak yang biak tuh nggak bisa disamain sama Baikonur karena Baikonur benar-benar besar. Launchpad-nya tuh banyak banget. Terus between one launchpad to another bisa 1 jam sendiri. Oh iya. Pakai mobil. Saya pikir cuma 1, enggak ternyata. Enggak banyak banget karena roketnya mereka kan banyak. Jadi launchpad-nya juga itu gede sekali Baikonur. Saya juga pas ke sana tuh benar-benar kayak gila ya. Ini zaman dulu Black Site, si Yuri Gagarin mesti sendirian di situ gitu kan. Itu kan pasti hutan belantara berat gitu kan yang ngeri juga dan di situ saya maksudnya kayak iya sih Rusia sih gokil gitu. Udah pernah ada yang dibawa ke sana ke Baikonur? Enggak, belum karena terus pandemi. Jadi itu trip kunjungan ke spaceport itu belum pernah. Belum pernah. Saya as a business trip going there to meet partners, and to see how it is, kayak gimana sih persiapan kalau astronot mau launch. Gitu. Dan itu kan sebenarnya kalau di Amerika di Kennedy Center ya. Itu kan bisa lihat kan, misalnya dari Kennedy Center is it di Cape Canaveral, is it? Iya. Yang di Florida ya. Kita ada viewing deck-nya beda-beda. Cuma memang beda sih kalau yang di Baikonur itu bisa benar-benar up close and personal. We actually see the astronaut before they leave. Kita ikut press conference, nggak bisa semua ikut press conference-nya, but I did gitu kan. Terus kayak ngelihat yang gitu loh, yang astronotnya di dalam ada kacanya, kita media semua di luar, tanya jawab, ngapain aja lo nanti mau ke sana, bawa apaan aja gitu-gitu. Terus dan kebetulan launch yang itu juga record launch, Christina Koch, US astronaut yang NASA itu jadi longest mission cewek di space gitu kan. Terus, but then like kita ketemu langsung. Terus udah gitu juga viewing deck-nya juga lumayan deket banget gitu kan. Kalau di Amerika nggak kayak gitu. Amerika ya unless you're behind the scene, you're part of the industry, you have the pass gitu kan. Tapi Anda kan udah ngelihat semuanya gitu. To be honest,
anak sekarang bilang jujurly, jujurly. Jujur. Mana sih yang lebih maju gitu, lebih advance? Apa Russia, Uni Soviet dulu, atau Amerika dalam pengembangan antariksa? Kalau dari awal kan memang selalu Rusia Soviet ya, Soviet. Yang Cuman, pertama pun ya mereka ya, kan. Cuma maksudnya mereka mungkin ya harusnya sih mereka juga punya semua teknologinya even untuk melakukan apa yang Amerika kerjakan kan. Toh sampai kemarin ini sebelum SpaceX semua nebeng dia kok kalau ke station. Jadi ini confirm ya bahwa secara kemajuan teknologi magnitude-nya Soviet atau Rusia sekarang itu lebih besar daripada Amerika. Kita masih ingat ya, misi pertama ke antariksa itu Yuri Gagarin. Ya. Oke, Yuri Gagarin, bukan Amerika. Terus kalau perempuannya Valentina Tereshkova. Iya. Ya. Your idol? Enggak juga. Enggak juga. Enggak juga. Dan Apollo itu kan di belakangnya Soyuz kalau nggak salah ya, sebelumnya ya. Udah. Oke. Dan termasuk launchingnya, kalau kita ngebandingin Baikonur yang dulu bagian dari Soviet dengan Cape Canaveralnya Amerika, yang mana yang lebih besar? Kalau Amerika kan kayaknya lebih tertata rapi gitu ya, lebih tertata rapi gitu. Kalau Baikonur sih fungsional banget aja sih. Fungsional banget. Iya, kayak Rusia lah ya, sama seperti Soyuz kan, itu super fungsional. Tapi kalau sekarang dibandingin sama kayak spacecraft-nya Elon, ya jauh lebih bagus Elon punya lah gitu kan. Okay. Udah pakai screen, tombolnya nggak banyak. Kalau nggak harus belajar bahasa Rusia lagi. Semua orang kan kalau naik pesawatnya Rusia harus belajar bahasa. Semua astronot harus bisa bahasa Rusia loh. Itu tombol-tombolnya Rusia semua. Kalau nggak nyampe deh jadi Salah pilot. pencet, fatal. Lumayan. Jadinya dan kecil, everybody is cramped gitu kan. Tapi functional, yang penting nyampe. Iya kan? And that's the whole point gitu loh. Jadi kayak buat mereka ya oke, the technology is reliable even like let's say when we discuss Sputnik ya kan. Sputnik, ya. Gitu loh. So functional. Tapi terus kayak they have all this technology and capability. Tapi terus itu khas buat Rusia apa? banget ya. Terus buat apa? Ya kan? Buat apa juga? Nggak ada commercial value-nya juga at this moment gitu. Jadi mereka nggak. Saya ingat satu joke ya, saya potong ya. Saya ingat satu joke membandingkan apa kecanggihan Amerika dan Rusia dalam teknologi ruang angkasa. Katanya NASA itu bikin research bagaimana membuat pulpen supaya astronotnya bisa nulis bertahun-tahun. Karena kan nggak ada gravitasi, jadi tinta kan nggak turun. Bertahun-tahun dan itu sulit berhasilnya, sementara Rusia menemukan satu aja, mereka pakai pensil. Itu benar ya? Itu ada banyak meme-nya ya, tapi ya cuman apa sih, ada juga saya juga lupa. Saya sering lah ngelihat itu paling sering nongol di Instagram kan gitu loh. gravitasi. Iya, jadi sekonyol itu ya. Iya. Cuman enggak, something wrong with pencil juga. Akhirnya tetap balik lagi ke bolpen ya, kalau nggak salah. But then we have all electronics now anyway. And we have all the joke ya. Iya. Sekarang timbul dua orang terkaya nomor 1, nomor 2 dunia nih bersaing dalam misi ke Mars, yaitu Elon Musk dan Jeff Bezos. Satu dengan SpaceX, satu dengan Blue Origin, is it? Blue Origin. Mana yang lebih advance? Oke, one things first, yang mau ke Mars cuma Elon doang. Kalau Jeff Bezos, dia lebih tertarik dengan commercial space station, jadi lebih ke naruh satelit gitu. Satelit ya, Okay. dia punya, tapi dia lebih ke cislunar economy. Cislunar itu jarak antara bumi dan bulan, and we call it the cislunar economy. Jadi lebih kayak low Earth orbit, dan dia mau bikin commercial space station, terus orang-orang tinggal aja di situ, gitu loh. Oh beda ya jadi? Beda-beda. SpaceX dia dengan siapa yang lebih ambisius? Elon Musk. Tapi kemarin malam baru ada, it's in the news bahwa kalau like Starship is in trouble, so pesawat yang lagi di develop untuk pergi ke Mars ini, engine Raptornya bermasalah dan bisa bangkrut lagi nih, terancam bangkrut lagi nih dia. Elon. Tapi dia entrepreneur sejati ya. Biasa nih. Biasa dia. Dia seneng nih spot jantung yang kayak gini gitu loh. Tesla kayak gini, SpaceX kayak gini gitu. Kayaknya orang kalau nggak ada adrenalin kayak gitu orang gila ya. Nggak jalan gitu. 5 tahun lalu siapa sih kenal dia ya? Ya udah banyak sih yang kenal sama dia. Tapi small name gitu ya kan? PayPal. 5 tahun udah, enggak. 5 tahun yang lalu itu saya pas di Lockheed ya. Itu lumayan karena kita kalah tender mulu sama dia. Tapi kan belum, sekarang tiba-tiba menjadi nomor 1 terkaya dunia kan? Sekarang belum, tapi cuma 5 years ago tuh udah lumayan kayak, nih siapa ya, gitu maksudnya kayak. Udah harus diperhatiin lah ya? Iya, soalnya kan when we were working there, like when I was working there, we also have launcher, they have launcher, like ULA gitu loh.
Nah, emang it's like double the price, 2.5 gitu. Dan dia bisa murah banget kan. Jadi kayak, nih kok... Oh, dia menangnya dari ya? Bos saya kesel banget. Kok bisa ya? Bos saya kesel banget. Kita kalah, kenapa we lost katanya gitu. Oh iya, karena sedangkan saya kayak, SpaceX ada di sini. Jadi SpaceX bisa ngalahin Lockheed? Kalah. Kalau launch waktu itu ya. Kalau yang launch. lain-lainnya sih waktu itu mereka masih nggak geter lah. Dan ya nggak bisa dibandingin kan. Cuman sekarang kayak now they're panicking gitu loh. Tiba-tiba sekarang kayak ini apa nih sama General Motor bikin rover juga dan yang lain-lain gitu. Tapi kan spesialisasinya beda-beda ya. Tapi disruptif iya. Cuman awal-awal ya biasa ya kayak ini siapa sih anak kecil, ini siapa sih apa gitu. Siapa sih ini ngomong aja gagap-gagap ya. Iya. Tapi bayangin kalau dia nggak gagap aja dia kayak gini gimana dia ngomongin lancar gitu kan. Wah, bahaya. Dan kan vice presidennya suka ke Jakarta kan gitu loh. Jadi kayak ya saya juga yang aduh kalian mau ngapain di sini gitu. Tapi UN pernah ketemu dengan vice presiden? Ketemu. Kita dari punya SpaceX. WhatsApp group. Oh. Dengan Elon juga? Enggak, cuma nama VP-nya aja. Okay. Kalau ada update atau apa kan gitu. Dia cuma kayak ngapain gitu. Is there anything yang kita bisa synergize together ya, tapi masih susah ketemu titik temunya ya. Mungkin kayak waktu itu yaudah deh education kita bantuin. Cuman masalahnya kalau pakai Starlink, mereka kan harus ada di Indonesia dulu. Gak bisa lah gitu kan, jadi saya bilang urus saya mau Kominfo dulu, they have to be here commercially untuk bantu education. Tapi saya juga bilang, saya sampaikan kayak sebenarnya masalahnya, connectivity is a problem. Ya, connectivity di Indonesia. Ya, kita going to 5G loh sekarang. That's still not gonna solve the problem. It depends like how much is the coverage and so forth kan, masih banyak sekali gitu loh. Cuman I think connectivity is definitely a problem, but I think the bigger problem is, misalnya saya bilang, dan itu bukan, that's not ours to solve. Satu household cuma punya satu HP, satu household cuma punya satu laptop misalnya, atau punya laptop terus Zoom kayak kemarin pandemi, gak ada yang bisa, guru-gurunya nggak ngerti. Jadi kembali lagi siaran lewat TVRI itu, ya kan pendidikan. Distance learning. Jadi hal-hal minor yang kita kasih connectivity mungkin bisa ya, tapi terus udah gitu apa? Nah, which is like again, dan saya bilang ini mesti konsorsium, mesti ini, mesti itu. Jadi pelakunya kan harus engagementnya, stakeholdersnya harus banyak ya. Because like infrastructure, connectivity is one thing, and once that's given, what's the content? What is going to what's the capacity building, what is the content, and then like terus mau dibawa kemana? Banyak banget PR-nya ya. PR-nya, dan itu nggak bisa kita solve gitu. Kayak misalnya providing laptops atau satu keluarga cuman punya satu handphone dan handphonenya dipakai oleh ayahnya yang bekerja sebagai kurir ojol atau apa gitu kan. Terus anaknya yang nggak punya gitu kan, atau nggak punya tapi basic banget gitu loh. So we cannot solve that problem too, and that has to be someone else kan gitu loh, providing the supporting technology for that gitu. Dan saya rasa sebenarnya itu yang paling penting. Nah kalau udah kayak gitu ya mereka juga bingung kan, kayak ya udah itu udah bukan porsinya mereka lagi gitu. Ya kan. Tapi ada kerjasama dengan mereka ya, dengan SpaceX, dengan Blue Origin gitu. Blue Origin nggak sih, Blue Origin susah nggak gampang ya. Mereka masih sangat, apalagi ya kayak mereka it's a very old space. Jadi ada perbedaan, ada old space, ada new space. Old space is like all that big US companies yang memang sengaja juga dibikin close, nggak gampang. And then but connections is a matter of phone calls kan. Tapi kalau trying to find something together ya itu masih kembali lagi susah ketemu titik temunya, karena kalau misalnya hanya dari sisi connectivity, let's say mereka harus ada di sini secara komersial, yang sekarang kayaknya sedang di-consider untuk Satria 2 dan seterusnya gitu loh. Cuman untuk yang lain-lainnya, they're very focused on Mars now, and for the time being, makanya saya coba, nih banyak interest di Mars. There's a lot of people interested in Mars here, a lot of students interested. Ya bukan hanya untuk berkunjung ya, banyak kepentingan research juga ya, yang nanti akan influence peradaban manusia ke depan kali ya. Ya, dan sebetulnya banyak latihan-latihan yang atau riset-riset yang bisa dilakukan di sini. Saya potong. Katanya
ada proyek untuk apa beli dust, apa debu dari Mars itu dijualnya berapa juta dolar? Ada yang kalau dari Mars itu masih lama banget karena si spacecraft-nya kan baru nyampe belum. kemarin. Kalau bulan? Bulan sih udah lumayan nih, bentar lagi. Nah itu ada perusahaan dari Jepang, mereka itu kontraktornya NASA. Nah mereka tuh istilahnya kargonya ke bulan. Kargo ke bulan. Nah, Terus? kargo ke bulan. Nah mereka dapat kontrak dari NASA untuk mengambil 50 gram. 50 gram? Di regolith bulan. Harganya? Harga kirimnya itu kurang lebih ya $1 juta per kilogram. $1 juta per kilogram. Itu tapi itu laku loh. Pakai tiki apa? Mungkin Gojek mau expand portfolionya. $1 juta loh ya untuk bawa aja per kilo, satu parcel gitu. Tapi kalau ininya sendiri, materinya sendiri? Materinya itu akhirnya nanti akan punya NASA. Saya nggak tahu itu dihargain berapa. Yang penting bayar biaya kirim, bayar ongkir. Jadi nggak ada free ongkir tuh? Nggak ada free ongkir. Ongkirnya mahal banget dan itu tapi penuh terus. Wow. Jadi company ini tuh dan sekarang banyak sekali perusahaan yang itu Jepang? nanti perusahaan Jepang. Dia ada subsidiary di Dia punya roket sendiri ya? Enggak, kalau roket masih pakai roketnya orang lain. Mungkin pakai SpaceX juga. Sekarang paling laku semua orang pakai SpaceX punya lah. Dulu what happened to Richard Branson ya? Sebelum dua orang kaya itu, ya sebelum Elon sama Jeff Bezos, Richard Branson kan orang pertama yang bermimpi untuk bikin spaceship gitu untuk tur ke bulan. Ya, enggak. Jadi saya pernah ketemu dia di Ubud. Richard? Ya. Oh, dia pernah ke sini? Pernah ke Bali? Sering, kan punya villa di Ubud. Oh, Richard Branson punya villa di Ubud. Punya, Tegalalang ya. 2010 di Green School ketemu sama saudara saya tuh, terus udah gitu ada Branson. Tadinya ada James Cameron, ada Branson, terus udah gitu kayak yaudah kita tungguin, lama banget dia ngaret lagi, terus udah gitu kayak pas datang ya dia juga lagi lihat-lihat gitu, tapi ada ponakannya yang lagi handle Virgin Galactic tuh. Terus, nah itu juga saya belum mikir space. 2010 tuh otak saya masih urban planning, waste management, sustainability. Gimana caranya Indonesia punya infrastruktur yang baik ya gitu loh. Boro-boro gue mikirin space masih bumi banget juga waktu itu kan. Cuman terus udah gitu kayak, ini Virgin Galactic gitu. Terus saya tanya-tanya aja kayak, terus gimana? Udah keluar kan beritanya bahwa dia bikin spaceship and so forth gitu. Terus saya tanya-tanya dan dia bilang waktu itu, iya kita lagi develop pesawatnya, kayaknya lagi mau bikin balkon di luar supaya kita bisa keluar, terus nanti pakai tali, terus kita bisa floating. Oh, yang kayak gitu. Film apa tuh? Ada yang film yang sendiri gitu yang keluar gitu ya? Ya. Ya kalau Gravity. EVA lah. Gravity ya. Kalau ini kan kalau di International Space Station kan kalau si astronotnya lagi mesti benerin solar panel, piping kerjaan MA-nya kan dia harus keluar, ya kan, pakai tali gitu loh. Nah dia ceritanya kayak mau bikin seperti itu. Terus ya saya cuman yang, kayak yang bener loh gitu loh. Terus berapa lama lagi and so on and so forth kan gitu. Itu 2010. Cuman akhirnya kan kayak baru kemarin baru terbang dan cuma jadi menarik ya kayak dari yang waktu itu ngobrol dijelasin kayak gimana pesawatnya. Terus ngelihat hasil akhirnya sekarang ya nggak ada si balkon itu gitu kan. Iyalah ngeri gitu dan sekarang perubahannya banyak sekali gitu kan. Jadi glider lah ini itu. Ya kudos to him lah ya pokoknya untuk it's not easy gitu kan, it takes a lot of money to do it gitu. Udah jalan nggak sih? Kemarin sih di grounded. Kemarin habis launch terus kena grounded. Ada beberapa mission seudahnya yang harusnya orang-orang pergi tapi nggak tahu saya belum ngecek lagi. Tapi apa namanya Virgin Galactic ya? Virgin Galactic. Cuman kan itu jadi itu tuh cuman itu jatuhnya suborbital flight, the edge, it's not even space. Space itu kan jaraknya 100 km. Dia cuma 80. So it's like, like ngambang aja ya. Ya, tapi ya lumayan lah. Karena dibanding ongkosnya kan, so I think it's about $250,000. Antariksa mau kemana nih? Antariksa atau antariksanya perusahaannya. Kita lagi continue to keep on building international partnership. Mengkoneksikan banyak sekali dari Eropa, UK dengan kita sama orang-orang di Indonesia ini. Lucunya banyak sekali yang masih belum pernah ngobrol sama siapapun di Indonesia. Jadi kita kontak pertama.
Jadi lucu juga ya, kadang-kadang kayak oke, space exploration nyari alien, lu sama kita aja belum ngobrol gitu. Sedangkan we're the biggest in Southeast Asia. How could you miss us, right? It's kind of like we're gonna be in the top 5 in the world. Like before you leave the planet, you may wanna come here first, gitu kan. And juga we want to engage more local audience Indonesia juga bahwa ada edukasinya juga ya. Edukasi itu penting sekali ya, dan partner kita internasional juga sangat paham bahwa it all starts in education, in all level, mulai dari yang paling bawah sampai level pejabat itu harus paham gitu loh, karena ya about space diplomacy, about space education, is all space awareness and so forth, dan yang paling penting juga saat ini tuh memberikan perspektif kepada orang Indonesia khususnya bahwa ada dunia dan negara-negara lain tuh kayak gini loh sekarang. Kalau kita nggak compete, maksudnya kita nggak follow, mengikuti perkembangan zaman realita di luar sana. Maybe that's not our reality, that's their reality. But as their reality will also dictate ours in a way as customers or sebagai kayak kan kita ada semua hubungan ekonomi dengan semua negara kan. Itu berbahaya kalau kita nggak bisa follow dan akhirnya kita nggak bisa compete. As simple as belajar bahasa Inggris untuk bisa mengerti konten-konten edukasi kita gitu. Kita mau empower juga dan itu juga kan bagus bahwa untuk orang-orang kita gitu loh, untuk belajar lebih lagi. Kita juga ingin mengidentifikasi dan mengajak saintis untuk tertarik dengan microgravity research. Microgravity research itu ya simulasi zero gravity. Jadi pilihannya ada dua, antara kita microgravity research menggunakan pesawat simulasi zero G atau kirim ke International Space Station. Nah itu untuk riset-riset di bidang beauty, kosmetik, medicine, makanan ya, food, agriculture, terus juga kesehatan, pharma, pharmacy gitu. Jadi kayak R&D, tapi laboratoriumnya di space dan ya petroleum juga bisa gitu. Terus and that's the research and what can you innovate from here. Jadi like menambahkan knowledge lagi karena kalau kita mau bicara kembali lagi Indonesia sebagai negara yang mau mandiri teknologi, itu kan udah lama banget kayaknya itu ceritanya. So what's the plan? What are you gonna do? So from our side, we want to introduce microgravity research ke companies, juga ke scientists, kirim payload. Udah ada beberapa yang sempat kirim ke International Space Station, tapi belum banyak. Kita pengen mengajak companies untuk lebih aktif lagi R&D di situ supaya produk-produk Indonesia juga lebih inovatif. Keren. Oke, ini pertanyaan saya terakhir. How do you bagaimana, sekali lagi, Anne Kamaro adalah putri dari seorang legend dalam dunia bisnis Indonesia, Angki Kamaro. Banyak orang kenal seumur-umur saya istilahnya. Statement dong tentang your dad. He was a lucky guy. To have you. He was a lucky guy. Kalau saya sekarang, apalagi saya juga jadi karena udah berpengalaman kerja juga, ngerasain juga corporate lah, ya kan. Juga kalau papa saya kan corporate konglomerat lokal ya. Kalau saya kan corporate luar negeri banget gitu ya. Dia nggak suka banget tuh kayak gitu-gituan. I could say that corporate world is tough, ya kan. Cuman dia tuh, kalau saya sekarang melihatnya, he was a lucky guy karena he's a professional yang dibayar dan dia bisa menjalankan hobinya. Dan menjalankan hobinya bukan dengan duit dia lagi. Jadi dia benar-benar enjoy gitu loh. And I think that's what the message is for everybody kan. Kayak ya you have to enjoy what you do. That's the most important thing. And then dan ngebantu orang lain banyak sekali gitu loh, ngebantu orang lain yang pada akhirnya juga educate mereka juga, ya kan, empowering gitu loh. But at the same time you're doing what you love. Dan dia orangnya dia nggak greedy, jadi udah dia cukup segini aja gitu. Jadi kayak my hobby udah tersalurkan, dia udah happy. Apa yang Anne pelajarin dari Angki Kamaro?
Apa ya? Saya jarang ketemu dia sih. Hai. Ya kerja keras, udah Yes. pasti, ya kan. And then keep your enemy close, you know. all Keep those- your enemy close. keep your enemy close. And tapi ya, sometimes I don't really agree with that as well. But I think most importantly is also try to figure out things yourself without anybody's help. Tapi kadang-kadang itu juga nggak bener gitu loh. Kalau, you know, you cannot do everything by yourself. You have to help people. And then ya cukup puas aja dengan apa yang dikasih. Karena kadang-kadang dan itu juga yang dilihat dari landscape Indonesia kan banyak orang greedy ya. And that's the fall of everything, right? When you start becoming greedy gitu loh. And you lose the purpose of what you're supposed to be doing, serving other people gitu loh. So untuk orang-orang yang memang sudah berada di level yang sudah selesai dengan dirinya, ya kan? Kayak ya udahlah, ROI-nya nggak perlu triliunan juga gitu loh. Yang dibutuhkan saat ini adalah ya orang-orang yang memang if you say it, you mean it, you want to build the country, you want to build the nation, you do it gitu loh. Don't just like invest because it has to be a quick return, right? And that's what a lot of people or a lot of us need at the moment. Juga jadi nggak cuman always foreign investment yang masuk, right? Karena siapa lagi kalau bukan anda inilah gitu loh. Kalau misalnya FDI terus ya jadi tidak ada nasionalismenya di situ. That's what you did. Ya. Do you miss him? Oh ya, I think everybody miss him. Yeah. Kalau kadang-kadang sering datang di mimpi kan. Oh iya? Iya sering. Cuman kalau ke airshow aja sih. Airshow? Enggak maksudnya. Kalau ke airshow tuh suka ngebayangin kayak ini kalau gue ajak bapak gue ke sini seru kali ya gitu. Kalau dia kan kebanyakan ke car show terus kan. Yeah. Kalau ikut ke pameran mobil gitu loh. Ya saya mobil oke lah ya, kayak maksudnya udah kenyang ngeliatin dulu di rumah gitu. Tapi kalau kalau airshow tuh seru banget kan, kayak pesawat tempur atau apa gitu. It's very fun sih. Gitu. Airshow mana sih yang paling suka? Banyak sih ya, kan ada Farnborough? No? Jadi airshow yang utama itu Le Bourget Le Bourget yang di Paris ya. Terus udah gitu pasti kan dia ganti-gantian sama Farnborough yang di UK. Ya. Yang saya pengen pergi sebenarnya yang US tuh, tapi airshow-nya bukan yang mutakhir-mutakhir. Airshow di Amerika kan yang kecil-kecil, yang pesawat tua-tua yang aneh-aneh gitu. Itu lucu juga tuh. Banyak dan mereka sering di situ gitu. Tapi kalau yang industri airshow ya udah pasti kalau nggak Bourget ya Farnborough. Langkawi juga sempat bikin. Kemarin baru Malaysia Selangor ya. Selangor juga. Cuman tergantung siapa yang exhibit sih, kayak apakah itu komersial, apakah itu ada militernya juga. Kalau saya sih lebih seru yang militer ya. Militer ya. Enggak cewek banget. Oke, terima kasih banget. Sama-sama Pak Helmi. Ini sebenarnya ini mesti harus ada part 2 gitu. Saya baru ketemu dengan perempuan, I know his dad gitu. And she is so different, walaupun benang merahnya masih ada. Tapi minatnya sangat beda ya. Tapi papa saya aerospace engineer. Ya, I know, tapi kan lebih ke otomotif akhirnya. Orang kenalnya dia orang gila otomotif Pak Anggi ya. Dia sukanya pesawat komersil dan private jet dan helikopter beda. Jadi mungkin itunya netesnya dari situ kali ya. Ya teknologinya. Oke, kita belajar banyak ya tentang antariksa, tentang kita ngobrolnya ngalur ngidul kemana-mana. Semoga mendapatkan banyak, ada tambahan perspektif gitu, bagaimana dunia ke depan, bagaimana kemajuan ke depan. Kita bicara tentang ada 2 orang jenius gila kaya sekarang, Jeff Bezos dan Elon, ya bagaimana mereka diperbandingkan dan apa pemikiran mereka dan apa pemikiran dari Enkamaro sehingga membuat perusahaan yang bernama Antareksa, bukan antariksa, Antareksa, pakai X lagi. Double X, tapi dari antariksa. Dan dibacanya bisa antariksa ya. Semoga ini bermanfaat dalam rangka menambah perspektif kita, menambah
insight-insight yang menarik. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye.